apa yang Bapak lakukan? Dengan kasus itu. Ya, dengan kasus Bu Tati seperti ini. Nah, ya. Begini, Bu. Pengalaman kita sebagai guru harus sadar bahwa siapapun guru harus punya pikiran semata-mata yang bernilai positif, ya. Bahwa kita sebagai guru yang pertama dan paling utama adalah bagaimana guru itu dari semua persoalan yang ada dalam kelas. Itu yang pertama yang harus kita. Nah, dengan kondisi yang terjadi, kasus yang dihadapi oleh Tati, ya mungkin wajar-wajar saja. Tetapi kita karena komponen yang terpenting di sekolah ini adalah siswa. Saya ibaratkan siswa adalah aku dan raja. Guru itu harus mampu secara mendalam memahami apa yang terjadi atau kondisi apa yang harus dihadapi dalam kelas. Di sini tentu saja tidak ingin terjadi sesuatu, apalagi terjadi sampai anak-anak. Nah, tentu saja hasilnya apa? Yang pertama yang kita lihat, kalau masalah pelajaran sudah ada harapan siswa apa? Jadi pikirannya harus jos. Jangan sampai dalam mulai pembelajaran sudah terjadi apa hukumannya. Bukan berarti tidak bisa. Boleh-boleh saja. Mungkin dalam kondisi lain boleh. Tapi kalau pada saat pembelajaran seperti itu sangat enggak. Kalau menurut saya, bagi saya sebagai guru yang sebenarnya, siswa itu bukan manusia, tetapi siswa yang pertama kali yang kita berikan adalah bagaimana cara menghormati siswa. Jadi jangan berpikir siswa yang pertama kali menghormati. Hargailah siswa karena siswa adalah komponen yang harus diberikan kepedulian utama oleh guru itu sendiri. Jadi kalau sampai terjadi tangisan seperti itu, berarti dianggap satu masalah besar oleh guru itu, bukan masalah siswa. Nah, sehingga di sini kita dapat menemukan kelemahan apa yang ada pada Ibu Tati itu sendiri. Ini sederhana saja dijawab. Berarti sifat guru ini adalah mempunyai sifat atau karakter yang sangat keras. Nah, hal ini harus patut disadari. Guru ini harus juga banyak belajar. Jangan hanya kita ini memberikan pelajaran himbauan, tapi kita menomorsiakan diri kita. Nah, itu harus pahami diri kita. Jadi jangan ikut mau guru saja. Kita harus mengerti dengan apa. Jadi kenyamanan di dalam kelas tunjukkan. Kemudian setidak-tidaknya hukuman yang begitu berat ini sudah sangat-sangat besar pengaruhnya terhadap mentalitas siswa. Jadi diusahakan, kalau menurut saya, kalau ini kan sudah terjadi, Iya. kalau sudah terjadi, nah yang paling terjadi memang kelihatannya ada semacam satu konflik antar siswa. Sebenarnya tidak boleh ada artinya, dan terkadang itu kan ada yang menganggap bahwa siswa itu. Nah, inilah yang menjadi kendala dalam pelajaran. Kenapa? Terkadang guru itu mau dihormati dan mencari menatap harga dirinya terhadap mantu siswa. Padahal salah. Mari kita bersatu. Kalau hukuman seperti itu, saya kira nanti yang lain akan mendapatkan. Karena di situ pada saat melakukan hukuman di situ kan siswa yang ada di dalam kelas itu kan tidak terfokus, mereka hanya melihatnya di depan, berarti mereka tidak melihat pada saat Bu Guru tadi saat mengajar. Ya, seandainya saat itu Bapak
berhenti kelas itu, apa yang Bapak lakukan terhadap anak yang lagi nangis tadi? Ya tentu saja saya sebagai guru merasa bertanggung jawab kan. Kita semua guru yang ada di sekolah itu dalam rasa tidak ada masalah. Sekarang bagaimana ketika saya melihat anak yang sedang mengalami hal seperti itu? Saya harus sebagai tanggung jawab, saya bisa melakukan intervensi. Enggak apa lah. Nah, ini kan demi Iya. kebaikan siswa itu sendiri, lebih guru. Yang pertama mungkin saya akan mencoba meneliti secara detail apa yang atau latar belakang apa sehingga muncul peristiwa itu. Kemudian saya akan mencoba memberikan satu masukan sehingga anak itu tidak terus merasa tersiksa dengan hukuman itu. Jadi umpan balik saya dengan kejadian itu, saya coba menyentuh hati dengan anak itu. Jadi jangan terlalu berpikir saya ini guru. Saya menganggap siswa itu boleh dijadikan sebagai guru. Sehingga dalam komunikasi menyampaikan persoalan saya nanya. Nah, dengan lewat hal-hal seperti itu, siswa itu ya dengan sendirinya sadar juga misalnya. Jadi jangan semata-mata kita memberikan satu saran, ditekan oleh saran, tapi siswa itu tidak mau. Sehingga ditekan, siswa juga mau memberikan. Contoh, begini, Pak jangan melakukan seperti itu. Itu wajar kalau guru siswa menyatakan seperti itu disukai. Jadi oleh guru itu sendiri sadar bahwa seperti kalau kekerasan yang dimiliki oleh salah seorang guru itu memang beratnya karakter begitu. Tapi lambat laun apapun bentuk karakter akan bisa berubah apabila antara siswa dengan guru, jangan hanya guru saja. Berarti tidak ada istilah saling tular. Nilai positif yang didapatkan dari siswa itu sendiri atau dampak apa yang harus dari siswa itu didapatkan. Makanya muncul kekerasan itu susah bagi bukan bagi siswa. Tujuan pembelajaran yang diharapkan sudah jauh yang diharapkan. Pasti itu hasilnya enggak minim. Misalnya di sini pada saat mana Bapak itu melakukan suatu menginstruksikan kepada Bu Tati tadi mengenai memiliki ataupun wewenang atas kelas yang dipimpinnya. Mungkin Bapak nanti melakukan teguran atau apa kepada Bu Tati, apakah pada saat waktu di dalam kelas itu ataupun selesai jamnya. Ya, kalau kan kita harus baca kondisinya Bu ya. Iya. Jadi kalau serta merta tiba-tiba kita langsung menekan Bu Tati dengan langsung menegur atau apa ya, saya kira itu enggak bisa. Nah, iya. Saya akan menunggu waktu-waktu yang mungkin ada peluang cara yang nyaman. Tapi dengan cara apa? Kalau saya mau menginstruksi, Iya. saya juga takut kita mungkin salah. Iya. Jadi saya yang pertama harus mengclear dulu, kemudian yang diklaim yang salah atau benar itu yang mana dulu, tapi itu tidak perlu ditambah lebih awal. Sekarang apa yang harus saya lakukan? Harus menunjukkan. Dengan apa? Kenapa? Ini jangan mungkin strategi bagus. Mungkin kasat mata kalau rata-rata orang mengatakan benar karena berefek kan. Iya. Nah, kita kan lari dari dampak yang tidak benar. Sehingga saya harus perlahan dengan saya tidak harus menyebabkan
saya suka menyelesaikan anak-anak bisa menjadi, tapi saya punya pikiran lain. Jadi mungkin secara pelan saya sedikit demi sedikit supaya mungkin dengan hukuman itu lain kali tidak akan. Ya. Berarti kita di sini Ya. untuk menyelesaikan masalah Bu Tati di sini kita harus melihat kondisinya ya, kondisi yang memungkinkan sehingga kita bisa melakukan suatu komunikasi dengan baik. Kemudian di sini mengapa Bapak melakukan hal itu kepada Bu Tati? Nah ini kan menyangkut masalah, kalau dibilang nasib ya nasib, kalau dibilang mau apa ke depan siswa itu apa, guru itu Iya. kan contoh. Iya. Kalau kita memperlakukan siswa dengan kekerasan seperti itu, nanti anggapan siswa itu lain lagi. Namanya anak masih kecil. Iya. Ya, jangan seenakmu misalnya mau menghukum, misalnya menjemur Iya. sampai berlutut di baku seperti itu, kayaknya kasar sekali. Kasar. Nanti bagaimana pengaruh oleh siswa lain? Jadi semuanya takut. Nanti dampaknya apa? Kadang-kadang anak-anak itu takut masuk jam pelajaran, malah tidak mau bersekolah di sekolah itu. Nanti takut masuk jam pada jam Ibu Tati, kemudian mengikuti pembelajaran itu tidak fokus lagi karena takut dengan kekerasan. Saya kira kita akan tetap menciptakan suasana yang nyaman dan berusaha secara maksimal hindari persoalan yang akan darurat. Itu guru. Berarti di sini kita sebagai guru harus melakukan suatu sekolah itu berpihak pada siswa. Ya, berarti itu yang harus kita lakukan, yang harus kita utamakan. Di sini dilihat dari persoalan dari Bu Tati, mungkin Bapak di sini mempunyai prinsip-prinsip di dalam suatu pembelajaran ataupun etika di dalam mengajar. Kalau saya punya prinsip dalam pembelajaran, kata wawancara tadi, Ya, yang memang sejak saya diangkat Ya. mengajar, saya sudah mulai belajar bagaimana menjadi seorang guru. Nah, yang pertama seperti yang saya katakan, kita berusaha mencari hubungan baik. Kenapa? Saya tidak ingin siswa itu takut melihat saya sebenarnya. Ibaratnya seperti itu. Artinya itu siswa itu tidak canggung lagi mau apa ya, mau menyampaikan apa sama gurunya atau sama saya. Silakan saja. Ini tidak boleh diberi apa semacam tirai. tirai. Tidak boleh. Halangan. Tidak boleh. Guru apa, siswa tetap diberi kebebasan dalam hal-hal yang positif. Nah inilah, itu yang pertama. Kemudian kita jangan langsung memberikan seperti tadi misalnya hukuman. Itu Hukuman, prinsip iya. nih loh. Iya. Langsung karena siswa itu baru mungkin pak jatuh Iya. bunyi kursi misalnya. Ini guru harus berpikir dulu. Jangan langsung dibentak, kamu salah begini. Ya, mungkin tidak sengaja. Inilah. Jadi mungkin siswa itu tidak sengaja melakukan itu. Jadi jangan langsung memberikan satu hukuman. Kita tetap peka dan teliti semua apa yang terjadi dalam itu prinsip. Nah, hal ini kita menghindari bagaimana kelanjutan pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Saya kira seperti itu. Ya. Itu Jadi prinsip. di sini berarti ada tadi prinsipnya ya berusaha menjalin hubungan baik dengan siswa. Siswa di sini diberikan kebebasan. Nah, ketiga, tidak langsung memberikan hukuman tetapi harus melihat dulu apa persoalan yang ada. Kemudian guru harus peka terhadap keadaan. Nah, terakhir adalah pembelajaran yang menyenangkan. Ya, mungkin itu saja. Ya, jadi di sini apalagi kalau berkaitan dengan moral kita tentang kasus Bu Tati tadi, moral kita apa yang harus dilakukan sesuai dengan
atau moral kita, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi kasus seperti tersebut. Mana dari Sudut moral. orang ini kalau dilihat kriminal barang perilaku ini Iya. persoalan kalau moral itu perilaku ini perilaku seperti ini sebenarnya bisa saja terjadi sebanyak itu baik Iya. kalau menurut kita ya Iya. mungkin menurut kita lebih baik atau pandangan baik secara paham dirinya dari sudut persoalan kemarin tapi kalau terlalu menyusah begitu kan Iya. di sekolah ini di lembaga pendidikan itu juga walaupun memberikan pendidikan lewat itu pendidikan juga hukuman itu Iya. Untuk anak disiplinnya. tetapi dilihat dari karakter yang meresahkan bagi kebanyakan anak saya kira itu menunjukkan satu sikap yang tidak benar itu kalau dipikir dalam-dalam Iya. pasti itu kenapa nanti siswa menganggap apa ibu tati itu tidak baik. Iya. Nah, ini moralitasnya seperti itu, secara moral, sudut moral. Jadi di sini walaupun kita memberikan hukuman, tapi sesuaikan dengan akal pikiran. Jadi jangan sampai anak terus mengira karena memandang itu tidak baik. Saya kira seperti itu dari sudut